Halo semuanya, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi untuk edisi tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024. Dan khususnya untuk minggu ini adalah awal dari bulan Juni. It means hari Jumat ini kita bakal punya data tenaga kerja yang bakal dirilis dari Amerika. So minggu ini bakal terjadi banyak sekali, saya expect volatilitas ya, pergerakan naik turun yang luar biasa yang bakal jadi opportunity kita untuk trade di market. Ya, mulai dari hari Senin hari ini ya 9.45 PM, artinya 9.45 waktu Indonesia Barat malam nanti ada final manufacturing, lalu ISM. Oke, dan yang paling penting ya, yang paling besar itu ada 3 highlight untuk minggu ini. Yang pertama adalah dari Bank of Canada ya, hari Rabu tanggal 5 itu pukul 22.30 atau 10.30 malam. Itu adalah tentang rate statement. Press conference-nya. Rate statement-nya itu dirilis 2145 Rabu tanggal 3, di mana mereka diperkirakan akan pangkas suku bunga dari 5% menjadi 4,75. Kemudian Kamis ya 8.15 PM atau 20.15 malam itu bakal ada pengumuman suku bunga dari Eropa ya, yaitu mereka diperkirakan memangkas suku bunga dari 4,5 menjadi 4,25%. Kemudian hari Jumat dari US seperti biasa awal bulan bakalan ada yang namanya non-farm pembayaran gaji di luar sektor pertanian untuk para pekerja di US ya, perkiraannya adalah 185.000, sebelumnya 175.000, yang artinya dari perkiraan ini berdampak bagus buat dolar. Tetapi buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di channel YouTube saya, kalian jangan salah paham, artinya di sini saya tidak pernah yang namanya buy ataupun sell berdasarkan rilis data yang baru akan keluar. Ini hanya dijadikan saya sebagai pengingat, reminder bahwasanya di hari-hari ini, di hari-hari data bakal dikeluarkan ini akan memicu volatilitas ya, yang bisa membuat market naik ataupun turun. Keputusan buy dan sell itu berdasarkan apa yang kita lihat di chart. Kenapa? Karena chart adalah reality atau chart adalah kenyataan yang ditunjukkan oleh market, bukan sekedar news. Karena news efeknya itu bisa berupa opini, bisa berupa pendapat yang sifatnya subjektif. So kita langsung aja mulai masuk ke chart. Yang pertama adalah market utama kita, yaitu XAUUSD atau market emas. Ini adalah time frame 4 jam. Nah, saya akan breakdown ke time frame lebih kecil agar strukturnya bisa terlihat dengan lebih jelas. Di time frame 4 jam kita bisa lihat ini adalah up, regular flat up, break di stop, structure complete, that's why harganya ini drop. That's why harganya drop, lalu pullback B, C. Nah, di sini sebenarnya sampai di sini saya katakan bersama teman-teman di grup, ini saya turunin lagi time frame-nya agar lebih jelas, structure-nya kelihatan. Nah, di sini saya ada gambar impulse A, B, dan C, atau malah C-nya di sini. Kenapa saya lihat kemungkinan potensinya C-nya di sini? Karena ini dia drop, pullback-nya ini kecil banget. Ya, biasanya kalau pullback-nya kecil masih ada kemungkinan menjadi expanding flat. Kalau B-nya ini sudah di bawah daripada low impulse untuk struktur yang atau kondisi tren yang bearish. Namun yang ternyata market berkehendak lain, dari sini dia drop, bahkan drop sampai di bawah daripada low di sini. Artinya struktur tren yang bearish ini done, selesai, kelar gitu. Nah, sekarang so what's next untuk emas? Kita balik ke 4 jam. Nah, saya ingin teman-teman perhatikan di sini ya, garis yang warna merah ini, yang besar ini. Dan di sini saya ada tandai ini adalah OB zone saya. Order block zone saya, yaitu yang saya ambil dari time frame daily. Time frame daily ya. Last candle down followed by gap. Nah, di sini saya mau share personally, artinya ini apa? Artinya adalah setelah saya katakan tadi trend ini bearish ini done, struktur yang bearish ini done, struktur yang bearish ini done, artinya dia udah mulai masuk ke area ini, order block ini. Artinya di sini personally saya expect bakal ada reaction. Any bullish reaction, any engulfing baik di time frame 1 jam ataupun 4 jam, saya bakal ambil sebagai posisi buy.
Oke, saya bakal ambil posisi buy dengan stop loss di bawah swing low terdekat atau di bawah low bullish engulfing tersebut. Ya, dengan stop loss di bawah daripada low bullish engulfing atau swing low terdekat dari candle bullish engulfing. Oke, so personally di sini saya expect ada reaction ke atas. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang baru pertama kali hadir di dalam channel YouTube saya ataupun teman-teman yang belum masuk ke dalam grup trading saya, oke, saya sampaikan do not jump in ya. Cuman saya bisa kasih tahu area ya, oke, 2320-an sampai dengan 2303 atau 04 ini adalah area zone untuk buy. Tapi bukan serta-merta kalian masuk di area ini lihat ada reaction nggak. Kalau nggak ada reaction, sometimes market cuman masuk ke sini lalu dia drop. It means kalau andaikan setelah dia masuk di area ini nggak ada reaction, dia drop lalu konsolidasi lagi, saya akan join the market untuk sell ya. Jadi sekali lagi untuk market emas ya, biar kalian nggak bingung, sekali lagi ini adalah drop A, B, C, drop. Struktur yang ini done. Kenapa struktur yang ini done? Karena dia juga sudah break B wave yang di sini. Nah, what's next? Nextnya adalah harga udah masuk dalam zona order block ini. Artinya adalah any reaction ke atas saya akan manfaatkan sebagai kesempatan untuk buy. Kenapa dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk buy? Struktur apa yang dilihat? Ya, struktur yang saya lihat adalah impulse A, B, C, ya, expanding flat, ya, potential expanding flat on the higher degree time frame, yaitu di time frame 4 jam. Oke, jadi ada order block, kemudian ada bullish engulfing, price actionnya saya akan buy dengan stop loss yaitu berada di swing low terdekat atau di low daripada candle bullish engulfing. Oke, so planning untuk minggu ini pada saat ini adalah buy. Oke, kecuali market break di bawah daripada bullish, di break daripada di order block di sini, kemudian dia konsolidasi ke atas, konsolidasi complete pattern, corrective pattern ke atas, saya akan join the market untuk sell. Artinya further downside akan terjadi di market XAUUSD jikalau harga tidak bereaksi di zona ini, kemudian dia breakdown, dia kasih koreksi ya, koreksi atau konsolidasi ke atas, itu artinya konfirmasi tren bakal berlanjut untuk turun. Oke, karena kalau itu yang terjadi maka bigger structure-nya menjadi begini ya, extend ke bawah. Oke, cuman untuk sementara saya expect ada reaction zone di sini ya. Kita lihat dalam 24 sampai 48 jam ke depan apakah ada reaction ke bawah. Ada reaction ke bawah lagi atau ada reaction ke atas untuk posisi buy. Oke, semoga itu jelas dari untuk XAUUSD. Jadi planningnya bisa buy ataupun sell. Jadi kita fleksibel ngikutin market. Kita tidak control the market, tapi kita pelajari. Yang kita pelajari adalah ciri-ciri market dia masih mau lanjut extend ke bawah atau tidak. Kita bisa pelajari bersama di dalam grup trading kita after 4. Oke, next adalah saya mau bahas tentang chart US oil. Nah, US oil personally saya sell dari setelah candle reaction di sini. Oke, ini adalah harganya sekitar 79-70-an ya, 79-70-an sampai 80-an itu adalah harga sell saya. Oke, saya katakan kenapa saya bisa sell? Impulse A, B, C, D, E. Ini adalah apa? Ini adalah expanding triangle. Ya, expanding triangle. Jadi ini impulse, correction, another impulse. Ya, sebenarnya ini structure juga sudah done. Kenapa? Karena dia sudah break ini. Cuman personally take profit saya adalah di bawah ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau dia nggak kena take profit, dia akan bounce back. Nah, kalau dia mau bounce back, kita bisa detect ya, kita bisa lihat di time frame lebih kecil, misalkan 30 menit. Yang pertama mau kita lihat adalah ini drop up ya, ini ada impulse pullback ya. Kalau dia memang mau up, maka kita akan bisa melihat pola seperti begini. Oke, saya akan gambar, kita akan bisa lihat pola seperti begini. Kalau ini market mau up, ini adalah up, drop. Kalau dia mau up, dia akan konsolidasi begini, drop sekali lagi ya, drop sekali lagi tanpa break, ya, tanpa break low yang di sini ya. Kalau ada pola begini, saya akan close posisi trade saya dan saya akan ganti menjadi buy. Tapi sekarang belum. Kenapa belum? Karena masih ada possibility begini ya, karena dia masih ada possibility yang seperti begini. Ini adalah drop, oke, up,
Oke, possibility ini masih eksis. Kalau ini pola seperti ini artinya apa? Pola seperti ini artinya adalah continuation pattern ke bawah. Jadi di sini hanya koreksi untuk downtrend yang ada di sini. Oke, jadi koreksi di sini ini adalah impuls ke bawah. Ya, jadi kita akan punya impuls ke bawah lagi, dan kalau ini yang terjadi maka take profit saya di level 76 itu bakal hit. Oke, tapi sekali lagi kita tidak control the market, kita adaptasi dengan market. Ya, sekali lagi buat teman-teman yang masih bingung, saya akan jelaskan. Kalau market memang mau naik dari sini, maka dia akan terjadi pola seperti ini. Ini up, pullback, lalu konsolidasi ke atas, bisa sampai sini tanpa break low, tanpa break high yang di sini, atau dia bisa berhenti di atas ini. Ya, kalau dia berhenti di atas ini, maka yang terjadi seperti ini, baru dia akan naik. Kalau ini yang terjadi, pola ini yang saya lihat, maka saya akan close posisi sell saya akan switch menjadi buy. Ya, itu kan yang akan kita lihat. Oke, jadi kita tidak control the market, tapi di after 4 kita belajar bagaimana trading yang benar, bagaimana kita detect continuation pattern, bagaimana kita tahu dari cukup dini, cukup awal market bakal berubah trennya, ya, dan kapan kita harus enter. Oke, itu untuk US oil. Jadi untuk US oil sekali lagi ada dua skenario yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama adalah karena saya katakan ini sudah done sebenarnya, karena dia udah break low yang di sini di candle yang ini, lalu dia kasih reaction up ke atas. Nah, itu yang pertama. Tadi saya sudah jelaskan kalau dia mau naik bagaimana, dia mau turun lagi gimana. Kalau let's say dia break low di bawah ini, pertama yang akan kena adalah take profit saya. Take profit saya di 76. Kalau itu sudah hit, saya lihat apabila marketnya begini ya, dia drop begini. Oke, ya kita nggak tahu ini low-nya di mana. Ya, kita nggak tahu low-nya di mana, break begini. Lalu ada reaction begini berikutnya. Up, drop. Kalau ini terjadi, maka saya akan buy, join the market untuk upside. Oke, setelah dia break low yang di sini. Jadi pola ini terjadi kalau dia break low di bawah 76, saya akan join the market untuk buy. Oke, nah untuk lebih jelas kalian bisa join di dalam grup trading after 4 ya untuk pembelajaran yang lebih jelas. Oke, di sini saya akan ulas secara outlook mingguan agar teman-teman yang belum join di dalam grup trading saya, kalian bisa punya outlook yang lebih jelas bagaimana trading secara mingguan, planningnya seperti apa. Oke, mudah-mudahan jelas untuk US oil. Next adalah DXY. Oke, DXY saya mau bahas. Minggu lalu saya katakan ada possible drop A, B, lalu ini adalah C, dan ternyata market drop. Karena di dalam ini, di green yang ini adalah impulse, drop, B, C, up. Nah, dia udah break top ini, artinya structure ini done. Setelah structure ini done, yang terjadi adalah A shape, ya, atau bentuk A. Jadi ini adalah drop. Oke, so what's next? Next adalah kalau market memang mau drop, maka dia harus kasih kita pattern begini. Ini adalah drop, oke. Ini ada pullback. Oke, kalau dia ada kasih pattern begini, di sini kita akan sell. Artinya market bakal drop kembali. Kenapa saya tandai ini adalah zona order block? Ya, jadi kalau dia ini kan drop, pullback, B, C, maka dia akan drop kembali to break this low or even this low or even this low. Ya, so let's see. Kemungkinan besar kalau lihat reaksinya, ya, ini bukan sesuatu yang kita mau lihat untuk yang bullish di XY ya. Ini adalah sesuatu pertanda awal bearish ya, karena kenapa? Bentuknya adalah A shape dan ini dropnya cukup dalam. Walaupun belum terjadi shock atau change of character di sini, tapi ini ada drop. Oke, pullback. Kalau ada koreksi lalu bereaksi di sini, bisa jadi dia akan turun drop di area ini untuk further downside. So let's see for DXY ya. Kemudian berikutnya adalah Euro USD. Ya, ini saya hapus saja biar kalian nggak bingung. Ini adalah internal structure. Oke. Nah, gambaran besar saya untuk Euro USD, karena tadi saya katakan DXY ada potensi untuk break further downside, maka di sini adalah up ya, kebalikannya. Kenapa up? Karena kita bisa lihat di sini. Ini adalah impulse A, B, C. Oke, that's why di sini dia up. Oke, setelah dia up, ini adalah pullback. Kemungkinan besarnya adalah pullback, karena kenapa? Ini pullbacknya juga nggak dalam, kemudian dia pullback dan dia pelan-pelan naiknya. So, possible yang bisa terjadi di sini adalah ini adalah up, oke, pullback, kemudian adalah three wave structure to the upside, lalu break one more time, and then
can go up. Oke, jadi possible structure yang bakal terjadi adalah ini adalah complete structure, push, ini adalah pullback, kemudian possible-nya begini, drop one more time, and then to break this top and this top. Personally saya ada posisi buy, saya bereaksi setelah ini ya, setelah candle bullish engulfing ini. Karena kenapa saya bereaksi di sini? Karena ini adalah regular flat untuk degree yang besar ini ya, untuk degree impulse A, B, dan C. Kemudian ada bullish engulfing, saya bereaksi di sini, saya buy, take profit saya adalah di atas ini ya, mendekati di sini 1.0890. Oke, so lagi nunggu ya sekarang ini. Kalau konsolidasi bentuknya seperti ini artinya konfirmasi harga bakal berlanjut naik dan kemungkinan besar take profit saya bisa kena. Oke, jadi untuk ini outlook saya. Jadi any reaction kalau yang terjadi bentuknya seperti ini, saya akan prefer untuk buy ya Euro USD. Dan ini cukup sinkron ya dengan DXY. Kenapa sinkron dengan DXY? Tadi DXY saya katakan ada kemungkinan berlanjut bearishnya. Oke, next yang mau saya bahas setelah Euro USD, tadi planningnya buy, ini juga sama. Aussie Dollar US Dollar, planningnya adalah buy. Ini adalah gejala continuation pattern ke atas. Kenapa saya katakan trend continuation pattern ke atas? Ini adalah impulse A, B, C, dan ini mulai dalam proses pembentukan impuls berikutnya ke atas ya menurut saya. Oke, kita akan bisa buy ketika bentuknya seperti ini ya. Kalau kita melihat ada pola koreksi seperti ini, one more low ya, atau low-nya mendekati di sini, ada candle reaction bullish engulfing, that's when we buy ya. Kita buy dengan stop loss kita pasang di bawah ini. Oke, karena kenapa ini adalah last higher low. Oke, kenapa ini last higher low bukan di sini? Nah, ini bisa saya jelaskan dalam pelajaran atau kurikulum trading structure di dalam grup trading after 4 ya. Saya tidak bisa buka di sini. Oke, yang jelas outlook saya untuk minggu ini adalah impulse, ini adalah pullback, lagi pembentukan. Jadi kalau berikutnya ini adalah pelan naiknya. Jadi kalau saya gambar seperti ini ya, 1 2 3 wave seperti ini artinya correction ke atas lalu drop sekali lagi ya, itu artinya adalah impulse continuation pattern untuk berlanjut ke atas untuk break di stop minimum ya. Jadi untuk Aussie Dollar US Dollar planning saya adalah buy setelah complete corrective pattern ya, complete corrective pattern. Ini adalah gejala apa? Gejala trend continuation pattern ke atas. Next yang mau saya bahas adalah US Dollar Yen. Oke, nah US Dollar Yen minggu lalu saya bahasnya begini, ada candle reaction ke bawah, kita sell, ternyata dia cuma nyampe 156. Personally, saya punya take profit ada di 155 dan gak hit. Nah, sekarang harga bounce back ke 157. So, what's next untuk US Dollar Yen? Oke, untuk US Dollar Yen saya akan bahas dari bigger picture, ya, picture yang lebih besar. Dari time frame daily ya, dari daily. Oke, dari time frame daily ini yang saya lihat, ini adalah impulse, ini adalah intervensi, dia bentuk A dan ini adalah bentuk B. Jadi kita possible untuk trading the C wave, the big time frame ya, on the bigger time frame kita trading the C wave. Kenapa? Karena ini dia udah kasih candle reaction dan A, B ini sudah lebih lama daripada A. Oke, jadi stop loss saya sementara di atas ini, artinya kalau dia break di atas ini dia masih akan extend pelan-pelan naiknya ke atas. B wave tidak mengubah bias saya yang ke depannya adalah drop, karena personally dia bakal bentuknya jadinya seperti ini ya, biar jelas. Oke. Dia bakal bentuknya jadi seperti impulse, pullback, lalu ini pelan-pelan naiknya, B wave dan C wave. C wave ini bisa jadi di atas A, bisa jadi di bawah A sebelum market kalau mau naik lagi. Kalau market mau naik lagi dia akan naik setelah complete ini ya, regular atau complete expanding bisa terjadi, nggak bisa kalau B wave-nya sampai di atas ini. Oke, tapi kita belum lihat itu at the moment. Ya, di sini saya masih outlook saya masih sell ya, antara saya sell di atas 157.70 ini atau dari sini memang marketnya ini hanya pullback untuk koreksi lebih dalam. Outlook saya masih sell. Oke, ya even market kalau dia break ini di atas ini, outlook saya masih sell. Kenapa outlook saya masih sell? Sekali lagi, yang buat teman-teman yang belum paham, ini impulse, pullback, ya ini pelan-pelan naiknya,
Oke, walaupun naiknya begini, ini adalah B wave untuk C wave. Ya, ini adalah A, B, C. Ya, dia akan bentuk C. Kalau setelah C ini market mau naik lagi, ya dia akan lanjut naik. Nah, perkara dia mau naik lagi atau enggak tergantung setelah C wave ini strukturnya gimana. Kalau dia drop begini, strukturnya dia koreksi, artinya further downside. Kita nggak akan lihat dia naik lagi. Oke, jadi untuk market US dollar yen, saya tetap look forward to sell. Oke, itu update-nya. Yang next, yang terakhir adalah market US 30 atau Dow Jones. Nah, buat teman-teman yang pertama kali hadir dalam channel YouTube saya, personally untuk tahun ini, gambaran saya yang besar, kalian perhatikan garis yang warna putih ini. Jadi outlook saya untuk 2024 ini adalah seperti ini. Ini adalah impulse A, B, dan C. Kita cuman yang jadi masalah kita nggak tahu B-nya ini kapan endingnya, kita nggak tahu karena keep further extending ke atas. Oke, nah sekarang saya mau bahas. So untuk minggu ini gimana? Untuk minggu ini saya personally look for buy, ya look for buy dulu. Kenapa saya look for buy? Karena begini. Ini dia drop tajam, bentuk apa? Bentuk V shape. Jadi ini drop lalu dia naik, bentuk V shape. Jadi sekarang yang mau saya lakukan adalah saya mau menunggu complete corrective pattern. Jadi complete corrective pattern itu bentuknya gimana? Ini kan adalah impulse kan, naik. Oke, yang saya mau lihat itu adalah begini. Drop. And then kalau ada reaction dari sini, engulfing dan lain-lain ya. Biasanya bullish engulfing. Oke, bullish engulfing di area ini terutama. Kenapa di area ini? Ini adalah zona FEG atau zona imbalance saya dari 38.700-an sampai 38.300-an. Cukup lebar, kurang lebih 400 pips. Oke. Di area ini ada complete, pertama yang paling penting itu adalah complete corrective pattern. Yang kedua ada candle reaction berupa bullish engulfing. Dan I want to buy. Targetnya kemana? Targetnya adalah di kotak yang di atas ini. Oke, kotak yang di atas ini. Di berapa? 39.300-an sampai 39.400-an, lalu 39.500 sampai dengan 39.750. Oke, apakah masih bisa break the top? Kita mesti lihat dulu. Ketika dia udah sampai di sini, dia konsolidasi, it means we will break the top one more time. Oke, itu untuk minggu ini pattern yang menurut saya mungkin terjadi dan saya akan bereaksi sesuai apa yang dikasih market. So mindsetnya kalau kita trading itu kita tidak controlling the market, cuman kita tahu pola-pola ini kalau terjadi itu menandakan continuation atau reversal. So buat teman-teman semuanya, sampai di sini dulu, kita ketemu lagi untuk video update berikutnya minggu depan. I hope all of you trade well, all the best for your trade. See you again soon. Bye bye.